Dari obrolan lu sama Mas Aldo ini sebenarnya permasalahannya apa sih? Jadi gini, Mas Aldo ini punya istri. Dia tuh istrinya sibuk banget. Bahkan lembur dan tiap weekend pun jarang ada waktu buat bareng sama Mas Aldo karena kesibukan pekerjaannya dia. Nah, Mas Aldo ini curiga karena saking sibuknya dia, Mas Aldo takut ada orang lain alias orang ketiga di hubungan mereka. Bentar. Jadi Mas Aldo ini udah punya anak juga? Mas Aldo ini udah punya anak. Oh ya. Makanya. Ya bener sih, emang harusnya untuk menjadi seorang istri, ya emang harus ada waktu buat keluarga, apalagi untuk anaknya kan. Ya. Nah, terus ini kita mau ketemuan di mana nih? Nah, kali ini kita ketemuan sama Mas Aldo itu di coffee shop. Kita udah janjian ke Coffee shop sana. udah janjian. Jadi kita langsung ke coffee shop aja. Mana sih lama banget. Udah coba telepon dong. Ini udah lama banget kita nunggu. Aduh, bentar ya, telepon. Halo Mario. Halo. Halo. Fatia, halo. Fatia. Sorry gue telat. Nggak apa-apa. Dari mana emang Mas? Dari jalan masih mampir ke sini. Oh, ini gimana Mas? Mas kan kita menghubungi ke kita. Jadi ada permasalahan apa nih Mas? Iya, saya pengen nge-clear aja masalah ini. Bingung dengan istri saya sendiri. Setiap weekend, Sabtu malam minggu dia nggak pernah selalu ada waktu buat gue. Kerja. Kerja. Lagi sibuk, Iya. pekerjaannya emang lagi banyak. Bisa jadi. Sibuk, tapi kenapa setiap Sabtu nggak pernah ada waktu buat saya dan juga anak saya? Setiap Sabtu. Setiap Sabtu. Bentar. Emang udah lama kayak begininya? Kita udah 7 tahun, cuman akhir-akhir ini aja sih. Lu tahu dia? Astagfirullah. Lu pacarin cewek gua. Siapa nih Mas? Lu tahu nggak? Mas, sabar dulu Mas, sabar. Ih, siapa Cewek ini? gua Sandra lu pacarin. Lu ngerti nggak? Lu kenal Sandra? Siapa lu? Gua pacara Sandra. Gue gak kenal siapa Sandra. Gua sama Sandra tuh udah mau nikah. Udah gua tunangan sama dia. Siapa sih? Lu nggak tahu diri. Lu tuh, lu sabar, cowok sabar, ganteng doang tapi Sabar Mas, siapa lu? sabar. Pelan-pelan. Udah. Pak, harusnya kasih pengertian sama ini orang. Ini orang ganteng doang tapi Iya, sabar dulu Mas, sabar ya Mas ya. gimana mau sabar? Enggak sabar. Mas emang ada buktinya apa? Ada buktinya. Nih, coba lihat. Ini nama Mas nih. Ini nama lu kan? Tapi gua, ini nama lu kan? Ya itu beneran Mas. Ini dari lu ini. Buktinya apa? Bukan dari gue. Kan bisa namanya beda itu. Bisa lu cek nama nomornya sama enggak? Lu jangan mengelit deh, jangan pura-pura udah. Gue gak kenal Sandra siapa lu. Lu mendingan ikut gua ya sekalian. Sabar. Ayo kita selesai di luar. Jangan kebawa emosi Mas. Gimana nggak mau emosi? Ini beneran Mas Aldo. Itu kan bisa lo edit, bisa lo apa-apain tuh nama. Orang aja lu nggak mikir, itu nomor atas nama lu. Selama ini Sandra tuh udah jarang komunikasi sama Sandra gua. siapa? Itu Gua nggak pasti kenal gara-gara Sandra. lu. Itu gara-gara lu. Tolong. Mas. Nggak malu. Kalau berantem jangan sini, dan pergi di luar aja keluar. Oh iya Mas. Tempat kerja saya. Iya, maaf ya Mas ya. Mas. Kalau mau di luar aja di luar. Siapa dia? Awas udah, gua tunggu di luar lu. Awas kalau ketemu di luar. Siapa sih? Loh, Lu nggak tahu ini tuh. pesanannya ke siapa Mas? Nggak kenal gue. Tiba-tiba nyerang seperti itu kan? Lah kok tadi namanya sama, nomornya juga sama. Bisa aja dia edit. Masih di edit. Tapi Mas Aldo beneran ini nggak bohong sama kita kan? Dia nggak kenal.
Sama Sandranya juga nggak. Sama sekali sama Sandra nggak kenal. Dia masa ngada-ngada sih nggak mungkin. Beneran nih, Mas, nggak bohong. Nggak kenal saya. Yaudah deh, kita cabut aja deh. Kita cabut deh. Kita coba, takutnya masih ada di luar yang tadi. Mas jujur deh sama kita, kalau emang kenal sama yang namanya Sandra, bilang aja sama kita. Nggak kenal Sandra, apalagi dia. Udah. Yaudah. Gimana? Kita langsung mobil aja? Iya. Yaudah, yuk. Ntar mah orangnya balik lagi. Tapi Mas Aldo yakin gak kenal orang tadi? Maksudnya dia datang langsung marah-marah gitu sama Mas Aldo? Ya aneh aja kan tadi kita ngobrol, tiba-tiba dia datang nyerang saya dan bilang kalau saya ada hubungan dengan pacarnya. Nggak kenal sama tuh orang. Bentar. Tapi dia tadi sempat nunjukin WhatsApp-nya kan, dan itu emang tulisannya namanya Aldo. Itu bukan Mas. WhatsApp itu kan nama bisa diganti. Oke kan? Nama bisa diganti. Nomor bisa diganti. Banyak kali cara buat jatuhin orang. Ya udahlah kalau. Tapi beneran ya Mas Aldo nggak kenal tadi orang tadi kan? Saya nggak kenal sama itu orang. Ya udahlah nggak usah dipikir lagi ya, malah makin ribet. Mas Aldo ini sekarang kita mau kemana nih? Mana? Sorry Pak. Sekarang kita mau ke kantor istri saya. Loh, ke kantor. Ini kan hari Sabtu kan? Nah, itu yang saya curigai. Ini hari Sabtu tapi dia masih kerja. Maksudnya lembur begitu? Ya. Harusnya hari Sabtu, harusnya dia kan dengan saya, dengan anak saya. Tapi alhasil dia kerja hari Sabtu. Tapi kalau soal bantuin keluarga, saya cukup nafkain dia. Dia minta apa aja saya kasih. Tapi dia merasa aku harus kerja gitu. Aneh nggak gitu? Dan setiap saya pengen ngajak dia libur di hari weekend, nggak pernah bisa. Nah, terus duitnya buat siapa? Atau mungkin, saya curigain kan, mungkin dia ada sesuatu dengan orang lain atau dengan teman kantor ya. Ya Allah, Mas jangan mikir gitu dong. Kasihan istri Mas. Nggak mungkin lah sampai kayak gitu, dia kan udah punya anak juga dari Mas. Nggak mungkin dia aneh-aneh gitu. Oke. Mbak kasihan sama istri saya. Tapi kalau Mbak di posisi saya seperti apa? Sedangkan anak saya butuh seorang mama buat temenin dia. Tapi Mas yakin nih istri Mas ada di kantor kan? Yakin banget kalau dia ada di kantor hari ini. Mending coba ditelepon dulu lah ya, dihubungi. Saya Di make sure dulu. Ntar kita sampai sana malah nggak ada istrinya Mas. Oke, coba saya telepon ya. Gue kelilipan lagi. Ya diangkat. Yaudah kita langsung ke kantornya aja ya. Gak apa-apa kan Mas? Oke, kita kantornya aja. Soalnya saya telepon nggak diangkat. Oke udah. Mas Bas yuk. Agak cepetan ya, ini udah siang soalnya. Oke, siap. Sorry Mas, itu nanti ke depan kita belok kanan aja. Oke. Biar lebih cepat. Udah jam 1 nih. Tunggu, Pak mau saya telepon. Iya Mbak. Kenapa? Yoga sakit. Kayaknya kita harus pulang deh, kita harus balik deh. Jangan diterusin lagi. Loh, kenapa? Tapi ini udah mau sampai nih. Tapi anak saya sakit Mas, saya harus pulang. Ya udah kita pulang ya. Mas Bas kita putar Kita balik ya. Fatia, ini Mas Aldo tadi ngubungin kita lagi. Katanya minta dijemput di daerah Pasar Minggu, di dekat minimarket di daerah situ. Oh jadi bukan di rumahnya ya? Bukan, di dekat rumahnya sih. Oh. Ini dia udah kirim map juga tadi. Yaudah ikutin mapsnya aja. Perkembangan masalah dia ini gimana nih sekarang?
Ya, kita juga nggak tahu, soalnya kan kemarin kita juga nggak dapet apa-apa, soalnya kan anaknya sakit kan. Dia langsung minta kita putar balik kan ke rumahnya. Iya lah, kasihan juga anak. Yaudah nanti kita ketemu langsung tanya-tanya aja gimana anaknya udah baik atau belum, terus istrinya juga kan deket kok. Iya di sini kok. Oh iya. Nah, Oh ini ya? nah itu Mas Aldo. Iya. Mas Bas ini Mas Bas. Mas Aldo. Mas, kita ikuti mobil warna putih itu, Mas. Kenapa emang Mas? Itu mobil istri saya. Saya curiga dia mau ketemu orang, makanya kita harus ikutin. Orang siapa? Iya. Ini orang siapa dulu nih? Teman kerjanya. Buruan. Kita harus ikutin mobil warna putih itu. Buruan mas. Iya. Iya, santai dulu. Nggak, tapi ini kita bingung nih. Ini siapa? Ini istri Mas. Mau ketemu sama orang, tapi orangnya siapa? Temennya mungkin atau gimana? Ya saya juga nggak tahu, makanya kita harus ikutin. Wah, ternyata nggak bener tuh Mas Dimas. Kenapa gak bener, Mas? Itu orang yang rajin banget dijemput sama istri saya, Mbak. Dijemput gimana? Maksudnya di pas sejalan ke kantor begitu? Ya saya nggak tahu, setiap kerja selalu sama si Adit. Ya mungkin satu jalur, mungkin berangkat kerja bareng-bareng kan? Enggak. Kita harus ikut mobil warna putih itu. Iya Mas, sabar Mas. Ini di kiri Mas. Ayo Mas, Bentar, Mas. ini belum berhenti kita. Mas. Pelan-pelan. Aduh. Siva. Jalan Mas, mobilnya Mas. Siva, tunggu Siva. Siva. Udah Mas. Siva! Udah Mas, udah. Ngapain lu tadi Mas? Ke gue lu. Sabar dulu dong Mas. Ini biar dia jelasin dulu. Ini Mas tuh sebenarnya siapa? Dia Adit. Dia yang selalu dijemput sama istri saya. Rajin banget sih saya jemput lu. Iya bentar. Lu ada apa sama istri gue lu? Jaga kelakuan lo ya. Ini tempat umum. Lo kalau nggak tahu apa-apa, lo nggak usah nuduh macem-macem. Lu tadi keluar dari mobil istri gue ya? Kalau lo nggak tahu ceritanya, udah lo diem aja. Gue udah diemin lo selama ini, lo teror gue. Teror apa? Lu ngapain sama istri gue lu? Udah, sabar Dok, dulu, sabar istri dulu, lo tuh sabar sayang dulu. banget sama lo, cinta banget sama lo. Udah, biar dia kasih jelasin dulu dong, Mas. Lu mau jelasin apa lagi sama gue? Lo pergi dari sini, atau enggak gue laporin lo polisi. Gue laporin lo berwenang kalau lo nggak pergi dari sini cepet. Pergi lo. Iya. Udah. Kita balik aja. Ya. Awas. Mas Aldo, marahnya jangan kayak tadi dong. Berantem kayak gitu di depan umum kan malu kan? Udah ketahuan nih kayak begitu mas. Ya apa? Saya ngelak kan? Ini ketahuan apa? Itu tadi kan teman Mas Aldo bilang sendiri kan kalau dia emang nggak ada hubungan apa-apa. Orang secara dia pakai mobil istri saya, Ya mungkin emang numpang dia kan? bareng sama istri saya. Mas gak denger. Dia bilang kalau itu Mas tuh cinta banget sama Mas. Ya udah, Mas jangan bawa emosi terus ya. Udah mending kita sholat dulu aja gimana? Mas Bas, masjid ya Mas Bas.
Gimana? Udah tenang? Sudah sedikit lega, cuman jujur aja masih ada yang ganjel dan harus dibereskan. Ya, yang penting masnya udah agak tenang kan sekarang, nggak marah-marah kayak tadi kan. Ya, tapi nih, sekarang kita mau kemana nih? Kita ke kantor istri saya aja sekarang, Mas. Loh, kenapa harus ke kantor istri, Mas? Tadi pagi istri saya pamit mau berangkat kerja soalnya. Ya, emang dia mau kerja kan? Ya kita coba cek aja ke kantornya. Ya nggak apa-apa sih, tapi kita nggak akan ganggu kerjaannya dia kalau dia lagi di kantor. Gimana? Nggak akan. Yuk, kita berangkat aja sekarang. Udahlah yuk. Terus ini nggak ada jalan lain ya, macet banget gini. Iya, kebetulan ke lokasi soalnya ini cuma satu jalan aja. Jadi kita nggak ada alternatif jalan lain. Kan jalan. Oh, ini udah lancar nih. Udah coba hubungi lagi, Mas. Sudah, jadi angkat. Kita nyampe jam berapa ya? Diangkat nih. Halo? Di-reject? Ini Jack. Coba lagi deh. Mungkin kepencet tadi. Kok dia reject sih? Nggak diangkat? Nah, kayak gini nih, dari sore sampai malam ditungguin nggak ada kabar. Lembur juga nggak tahu aku dia lembur atau enggak. Kalau sampai sore kayak gini, sampai malam kayak begini mah ya jelas-jelas lembur nih, Mas. Ya, tapi kan di rumah ada anak-anak. Nah, itu dia. Bagus. Mas. Siva! Siva, sini. Jam berapa ini baru pulang? Ini apa-apaan kamera kayak gini? Nggak apa-apa, ini cuma kita temannya dari Mas Aldo. Jam berapa ini kamu baru pulang? Mas, aku tuh lembur mas, sama Rian juga, sama Greg. Lembur? Ini jam berapa kamu lembur? Kamu nggak ingat anak di rumah? Mas, ini tuh tugas kantor mas, akhir tahun baru mas. Banyak laporan yang harus dikerjain, tuntutan kerja. Tuntutan kerja? Jam segini tuntutan kerja? Ini lemburan kantor ini kan mau akhir tahun. Ya tutup tahun lu tahu lah, laporan mesti dikerjain sampai tuntas, lu tahu lah. Banyak omong lu. Mas. Jangan begitu lah, Bro. Kamu jangan bikin malu aku dong mas. Lu biasa aja dari tadi sama lu. Lu jangan belain teman lu. Terus tadi siang kamu kemana sih, Fa? Aku gak kemana-mana kok mas. Gak kemana-mana? Yakin gak Ya kemana-mana? aku seharian di kantor aja. Kamu jangan sama Adit kan? Tadi aku lihat kamu nurunin Adit di kafe. Jelasin mas, aku gak kemana-mana. Mobil aku tuh dipinjam Rian sama Adit. Dipinjam Rian? Itu kan mobil kamu, kenapa bisa dipinjam sama Rian? Ya apa salahnya sih mas kalau teman cuma minjam mas? Gua jelasin itu, lo tahan dulu emosi lo. Tadi siang itu gua ngedrop si Adit kafe karena kebetulan tadi motor gue bawa ke bengkel lagi rusak, lagi bermasalah, Bro. Alasan aja lu. Lu pasti belain teman lu dari tadi lu santai. Lu Mas jangan malu-maluin mas. Jangan malu-maluin mas, udah mas. aja. Lu jangan belain teman lu. Mas Aldo, udah kita bicarakan di rumah aja. Aku malu kayak gini mas, malu mas. Udah cepet pulang. Kunci mobil sih, Pak. Bawa mobil. Malu aja. Mas Aldo. Mas, ini gimana? Ini gimana nih, Mas? Mbak udah. Mbak gak usah ganggu suami saya lagi. Ganggu suami. Ganggu sih. Jalan mas. Jalan. Udah apa sih, Mas? Enggak mas, ini kita temennya Mas Aldo. Kita cuma mau bantu cari tahu masalah sama istrinya. Tapi nggak kayak gini juga, Mas, caranya, Mas. Sampai disorot gini, Mas. Maaf ya mas, kita nggak ada maksud apa-apa kok. Tapi bener yang tadi siang itu mas yang bawa mobilnya. Itu gue. Itu tadi gue nganterin si Adit.
Temen gue, orang motor gue lagi bermasalah ya, gue anter dia pakai mobilnya sih. nggak ada. Ya nggak ada di kantor kok. Udah Salah deh lu. paham bener kan, Aduh, emang udah deh kebawaan. pada cabut aja deh. Ngapain sih kayak gini? Kita permisi ya mas, maaf ya mas ya. Mas, makasih mas. Sini, balik mobil aja. Udah lumayan lama, 4 hari loh. Jadi gimana ya ini? Nggak tahu nih, dihubungin juga dia nggak ngangkat-ngangkat. Di WhatsApp juga dia nggak ngebales. Coba telepon dulu coba. Mastiin dia lagi di mana kan sekalian. Masuk sih. Ini nggak diangkat sama dia. Ya udah kita langsung ke rumahnya aja kali ya. Ayo. Yaudah kita langsung ke rumahnya aja. Ya. Mas Bas, langsung ke rumahnya itu ya. Mas Aldo. Ini Mas Bas rumahnya Mas Bas. Siap-siap. Ini yang sebelah kiri. Oh iya. Gede Tapi juga kok sepi rumah. ya? Mas Aldonya ada di dalam nggak ya? Ini dikunci. Normal. Itu ini ada yang keluar kan ya kayak gue? Oh iya. Itu kayaknya Mbaknya yang kemarin ditelepon Mas Aldo bukan sih? Yang waktu anaknya Oh, sakit yang anaknya itu, sakit. ha? Iya benar. Kayaknya mbaknya ini deh. Oh, kemana ya? Mana tuh? Bawa kresek ke warung nih itu. Gimana nih? Kita mau turun langsung aja atau gimana? Atau mungkin Patnya mau tanya? Mending tanya-tanya dulu deh ke orang-orang sini ya. Ini deh itu. Oh, itu tuh ada ibu-ibu. Ah. Ya. Oke, wait. Iya. Ya. Makasih. Tadi kata ibu-ibunya orang sini tuh kerja dua-duanya, maksudnya kayaknya si Mas Aldo sama si Mbak Syifa itu kerja. Pulangnya biasanya habis maghrib. Katanya jam 6-an Mbak kalau mau ada di rumah. Tapi katanya dia bilang kalau mau langsung ke rumahnya ada pembantunya. Nanya-nanya aja sama pembantunya. Gitu. Nggak usah lah ya. Nggak usah, tungguin aja, orang bentar lagi kan. Nah, bentar lagi nggak lama kok. Aduh. Aduh, ini udah jam 6 kurang nih. Kok belum ada yang datang ya? Aku takutnya emang udah ada di rumah. Hah? Itu ada mobil tuh. Itu mobil istrinya kan? Iya itu mobil istrinya Mas Aldo. Iya tuh berhenti termasuk tuh. Oh iya benar. Gitu. Mbak. Boleh kita ketemu dulu ngobrol sama ibunya? Kita temennya kok. Kita Iya. temennya. Boleh ya Bu ya, sebentar aja. Iya. Iya. Siapa? Iya. Mbak, kita mau ketemu. Sebentar aja, Mbak. Ada apa lagi? Hah? Ya, Kalian nggak ribet apa ngurusin hidup saya? Saya udah ribet ngurusin hidup saya. Jangan tambah-tambah ribet aja ya. Mbak, kita cuma mau ketemu Mas Aldo bentar aja kok. Asal Mbak sama Mas tahu ya. Suami saya sudah 2 hari ini nggak pulang. Dua hari nggak pulang. Masa sih Mbak? Boleh sebentar aja ketemu? Atau Mbak bisa tolong teleponin kita mau ketemu gitu? Saya aja pusing, suami saya nggak pulang. Ngapain Mbak jadi ikutan pusing? Seharusnya saya yang lebih pusing, Mbak. Suami saya nggak pulang-pulang. Udah lebih baik kalian pergi. Nanti bakal kalian tahu sendiri kok. Bisari! Bisari tolong, Bi. Iya, Bu.
Tolong antarkan mereka keluar. Mbak. Aduh. Iya bentar. Baru pulang. Aduh Mbak, ngobrol bentar aja. Iya Mbak, bentar dong. Mbak, Baru pulang ibunya capek. Kalau boleh kita tanya sama Mbak, Mbaknya tahu nggak suami dari Mbak Siva ini. Saya nggak tahu Mas, Mbak. Maaf ya. Iya. Mbak, kalau Mas Aldonya udah pulang suruh kabarin kita deh. Tolong bilangin sekalian. Ya udahlah. Aneh banget nggak sih? Maksudnya, istrinya nggak tahu loh Mas Aldonya itu kemana. Udah 2 hari nggak pulang. Iya sih, 2 hari kemana? Terus mbaknya juga itu ngerasa ditutup-tutupin sih kalau aku. Takutnya sebenarnya emang ada di rumah. Di rumah? Kalau menurutku sih nggak ada di rumah. Kalau memang di rumah pasti Mas Aldonya denger kan. Iya Denger sih. kita kan. Iya. Kemungkinan bisa keluar dia. Tadi tuh seharusnya masih bisa banyak nanya atau nggak ke istrinya. Iya. Yaudah Mas Bas, jalan aja Mas Bas. Oke, siap. Yakin? Ya udah mau ngapain? Itu Aldo. Iya bener itu. Ayo. Mas, keburu masuk cepetan. Mas Aldo. Mas Aldo. Mas Aldo, mau kemana Mas Aldo? Mau kemana? Kenapa Mas Aldo nih lari tadi? Enggak. Pasti kan udah ketemu istri saya kan? Iya, kita emang udah ketemu sama istri Mas Aldo, tapi kenapa Mas Aldo lari? Enggak. Iya, Mas. Bentar. Mas. Ini ada yang aneh nih sama Mas Aldo. Mending kita ngomong di mobil aja yuk. Ngobrol di mobil aja yuk. Ada apa sih? Mas Aldo kenapa sih tadi lari? Saya panik karena ada kalian. Kenapa harus panik? Ya, kalian udah ketemu istri saya kan? Pasti saya udah jelek-jelekan saya. Enggak. Kita emang ketemu istri Mas, tapi justru istri Mas itu khawatir. Karena Mas udah 2 hari nggak pulang itu kemana? Karena saya diusir. Loh, kok bisa diusir? Karena saya marahin dia. Marahin. Kenapa? Saya lihat dengan mata kepala saya, istri saya bawa orang lain di dalam rumah saya. Orang lain? Kalian paham lah maksud saya kan? Laki-laki lain maksudnya. Mas yakin ini? Saya yakin banget. Mas kok bisa yakin mereka ngelakuin apa-apa? Emang Mas ngeliat mereka ngapain? Ya saya nggak lihat mereka apa-ngapain, cuman yang saya lihat mereka di depan rumah saya. Mas kan cuma melihat mereka berdua di depan rumah. Mungkin itu dia memang cuma ingin bertamu aja. Kenapa Mas langsung pikiran Marah-marah. aneh-aneh dan marah-marah? Wajar dong saya pikiran negatif. Di situ mereka nggak izin sama saya, tiba-tiba ada di depan rumah saya dan saya lihat sendiri dengan mata kepala saya. Bukannya malah minta maaf istri saya, malah marah-marah sama saya. Dan akhirnya saya diusir. Coba deh Mas telepon istri Mas. Mau di loudspeaker aja Mas, biar kita bisa dengar. Halo Papa, Halo. mau kemana aja sih Pak? Pak pulang dong Pak, anak kangen nih. Pak, Iya, aku juga kangen sama kamu dan anak-anak. Pak, yang kemarin itu Loh, Kok malah dimatiin? Ya nggak ada, pulsanya habis kayaknya. Enggak, saya lihat masih nih. Ini ada sinyalnya nih. Nggak ada, sinyalnya hilang. Ya udah mending Mas pulang ke rumah deh. ya udah kita antar juga. Kita antar bareng-bareng aja yuk. Nggak usah, saya pulang sendiri aja. Ya udah. Itu istrinya keluar. Biar bagus lah. Iya. Itu kan kalau ketemu kayak gini baik-baik kan? Enak kan kalau suami istri kayak gini damai. Nggak harus pakai emosi gitu apa-apa, ya ampun. Kalau gini kan seneng liatnya kan. Ya, semoga Iya. aja mereka baik-baik aja lah ya. Iya benar. Nggak ada miskom lagi. Suaminya sih yang paling penting. Berdoa aja lah. Ya udah Mas Bas. Balik Kita kantor balik aja. kantor aja ya Mas Bas.
Selamat ya. Tadi Mas Aldo tuh udah ngubungin kita, katanya suruh jemput dia di daerah sini, nggak jauh dari sini sih, di jalan situ. Yakin. Nah ini nih dia. Oh iya. Cepet banget. Mau kemana nih Mas? Kali ini kita pergi ke arah kantor istri saya. Saya pengen tahu pulang kerja dia kemana nih Mas? Jadi cuma mau ngikutin aktivitas istri Mas setelah pulang kerja? Ya, karena saya curiga dia pulang kerja mau kemana ini. Kita harus cari tahu. Ya oke lah. Oh ya udah Mas Bas, kita langsung menuju ke arah kantor istrinya ya Mas Bas ya. Oke. Mas Bas, stop. Kita berhenti di sini aja Mas Bas. Kenapa? Bukannya kantor istri Mas ada di depan sana? Iya, kita berhenti di sini aja. Biar kita tahu kalau mobil istri saya keluar. Nah, kebiasaan kan? Nggak diangkat kan? Ya, Mas sabar dulu aja ya. Oke, jangan kebawa emosi Mas. Nah, itu Mas. Kita harus ikutin mobil itu. Kita ikutin mobil itu. Nah, dia berhenti di situ tuh Mas. Kita berhenti di sini aja dulu Mas. Mas. Mereka ngapain ya di dalam? Ada acara mungkin? Bisa-bisanya dia pulang kerja langsung ke kafe. Ada Adit lagi. Ya, tapi kan rame-rame Mas. Udah Mas, mending sabar ya. Ini coba saya cek lewat temen ya. Buat ngecek ke dalam. Tapi sama Adit ya. Iya Mas, sabar. Tapi Mas kan Sam, ada banyak lagi monitor. yang lainnya. Iya Mario monitor. Mas Sam boleh minta tolong itu istrinya Mas Aldo ini coba dilihat di dalam tuh ada acara apa ya? Oke Mario, bentar ya Mario. Gua lihat dulu. Oke, thank you. Mario. Iya Sam, gimana? Jadi di dalam itu kayak ada acara sama acara perpisahan gitu dah, resign kerja gitu kayaknya. Oh, farewell maksudnya? Acara verbal gitu maksudnya? Seperti itulah Mario. Tuh kan, bener dugaan gue. Jangan-jangan mereka jajan berdua tuh di situ. Ikan ini kan rame-rame Mas. Rame-rame, tapi kenapa harus berdua? Kan bisa jalan sendiri-sendiri mereka. Enggak, buktinya mereka kan ketemuan di sini kan. Ini memang jalan sendiri-sendiri kan. Udah Mas. Mas sabar Mas. Pelan Mas, pelan-pelan Mas. Oh, ternyata kamu lagi di sini. Sabar dulu Mas. Kenapa bro? Ada hubungan apa lu sama Siva lu? Ternyata bener dugaan gue. Jangan akan nuduh ya, lu selalu bikin malu tau nggak? Tempat umum lu nggak peduli. Asal Lu lu udah gede ya? jelas-jelas gue lihat lu sama Siva lu. Udah. Jangan bikin malu ya, lu udah gede. Jaga kelakuan lu di sini. Siva, sini. Mas, pelan-pelan Mas. Perempuan. Lu Mas, jangan tolong, Mas. sama Ngapain perempuan. juga dari sini? Bukannya kerja pulang malah di sini, nggak ngurusin anak. Mas, aku kan udah SMS kamu, udah WA kamu, udah kamu balas, Mas. Coba lihat, Mas, coba lihat handphone kamu. SMS, Aku udah ngubungin nggak kamu. ada. Coba lihat sendiri nih. Mana ada? Aku nggak mungkin berani ke sini tanpa izin kamu, Mas. Masih aja elak kan? Udah tahu sendiri kan? Ada hubungan apa lu sama istri gue? Bisa gila deh pikiran. Ini istri lo baik banget, cinta banget sama lo, banyak yang mau sama dia. Dan lo kelakuannya kayak gini, nggak pantas banget tau gak? Baik buat gue tapi jalan sama lu. Ceritanya nggak kayak gitu. Siva, apa ini maksudnya? Lu ngapain di sini sama dia? Sama orang ini? Kita rame-rame ada acara di sini. Ya, Acara dan apa? nggak ada acara yang sama kayak pikiran jahat lo. Nggak ada itu cuma pikiran jahat lo doang. Sabar ya Mas ya. Tuh banyak orang berusaha. Aku capek, Mas. Udah. Siva, Mbak. Siva, Mbak. Siva, Siva, tunggu Siva. Mas. Siva. Aduh ini gimana sih? Siva? Dengerin aku dulu Siva. 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 Siva.
Mbak. Astagfirullahaladzim. Terus gimana nih mas sekarang mas? Lihat kan? Lihat sendiri kan perlakuan istri seperti itu pada suami. Istri macam apa coba kayak begitu? Ya mas, tapi nggak usah emosi kayak gini. Enggak, istri mas punya alasan baik buat marah-marah sama mas. Orang mas datang tiba-tiba kayak gitu kan di tempat umum. Tadi kan mas Ade juga bilang kalau ini cuma acara kantor. Acara kantor. Tapi berdua seperti itu mas. Itu kan sama temen-temennya. Berdua gimana sih maksudnya? Itu udah dijelasin loh mas. Oke, tunggu. Ada telepon. Loh, Halo? khawatir banget sama istrinya. Aduh. Kok dia kayak nggak ada khawatir-khawatirnya ya, malah emosi doang loh. Mana ya Fatia? Kayaknya harus sampai di sini aja dulu ini. Loh, Karena ada urusan yang lebih penting. urusan istri mas aja belum beres loh mas. Masnya nggak khawatir istri mas naik mobil kayak tadi tuh? Oke, tapi cukup sampai di sini aja dan saya harus lebih penting ini urusan ini ya. Ya. Itu telepon dari siapa? Ini dari nyokap dan ini lebih penting. Tapi istri mas gimana dong? Oke, sampai di sini ya. Thank you. Loh mas, Halo Mas Aldo. Halo Mario, halo halo. Fatia. Gimana Mas Aldo? Kejadian tempo hari. Istri Mas sudah balik. Ya ini, sekarang kita mau ke rumah Mbak Dela aja. Kita mau lihat istri saya di sana. Anak-anak pun juga dibawa sama istri saya. Mbak Dela ini siapa emang? Mbak Dela itu kakak dari istri saya. Assalamualaikum. 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 Kayaknya nggak ada orang deh Mas. Lampunya Assalamualaikum. mati soalnya. Tapi jam segini biasanya Mbak Dela ada di rumah. Masih. Ini siapa? Mas ini siapa nih? Ini siapa mas? Dia Mbak Dela. Oh ini Mbak Dela. Mbak Dela, Belum cukup. Kamu bawa-bawa kayak gini belum cukup. Tambah dah bawa gini lagi. tunggu Mbak. Saya kesini mau cari istri saya dan anak saya Mbak. Kenapa baru sekarang? Kamu kemarin kemana aja? Baru sekarang kamu ninggalin istri kamu? Ya makanya itu Mbak, saya datang sini pengen jemput mereka Mbak. Ya udah ini aja. Sekarang kita masuk. Kita ngomongin di dalam aja. Soalnya malu sama tetangga. Gak lucu juga kayak gini tahu. Ayo Mbak, Mas masuk yuk. Iya. Enggak. Tunggu dulu. Kamu mau tahu nggak istri kamu di mana? Pengen tahu Mbak, tapi Ya kenapa? udah. Ya udah. Kalau kamu pengen tahu istri kamu di mana, nggak usah bawa-bawa kayak ginian deh. Loh. Malu tau sama tetangga. Kita nggak akan ganggu kok mbak. Enggak. Ini masalah keluarga ya. Sorry ya semuanya ya. Ini masalah keluarga antara adik saya dengan suaminya. Sekarang mending kalian pergi deh. Pergi semua deh. Ya udah Mbak, kalau kita emang nggak boleh masuk, tapi paling nggak kita boleh nunggu di luar ya Mbak ya. Duduk sini. Mbak Dela nggak bisa seperti ini dong. Selalu saya yang disalahkan, apa-apa salah. Kenapa Mas marah-marah?
Mbak Dela, apa-apa selalu saya yang disalahkan. Selalu saya yang terpojokkan. Selalu salah dan salah di mata Mbak Dela. Sabar mas, malu sama tetangga mas. Mas, tolong. Kamu lihat nggak diri kamu ini kayak gimana? Kamu ini udah jadi seorang ayah, seorang suami, ngerti nggak? Terus kenapa Mbak? Dari mana saya nggak tanggung jawab dengan istri saya dan anak saya? Dari mana coba? Harusnya kamu bisa pikir kamu ini seperti apa sekarang. Jangan bisa cuma marah-marah doang. Ya jelaslah saya marah-marah. Saya nggak tahu keberadaan anak istri saya di mana. Mas, malu mas. Saya bisa temukan kebahagiaan dengan anak dan istri saya. Mas, Udah ya, ini udah malam lalu ya udah. Terserah. Mbak, tunggu Mbak. Bukan dulu Mbak, saya pengen jelasin Mbak. Udah, sana. Mas, Kan? Tuh kan, saya ini sudah punya anak. Saya sudah menjadi suami, tapi mas saya jadi dikte sama dia. Pelan-pelan mas, jangan marah-marah kayak gitu kan gak enak di keluarga mas. iya malu, udah malu lagi. Ya sudahlah mas. Mbak, Ya udah, mas. Iya mas. Pelan-pelan dong. Mas. Bentar, sini dulu mas. Mikir dulu. Tadi masnya marah-marah di dalam, memang dapat informasi apa? nggak penting bahasanya. Gimana? Saya didikte di dalam, saya disalah-salahkan. Saya kan di sini mau cari anak dan istri saya, Mas, Mbak. Ya harusnya mas nggak emosi. Berarti tadi di dalam nggak dapat informasi apa-apa tentang di mana istri mas sama anak mas? Nggak ada kan? Loh, ya nggak usah emosi. Tunggu, Mas. Ada telepon. Penting banget. Penting banget. Siapa? Istrinya kali sini. Kamu mas? Kenapa mas? Maaf, saya harus pulang. Ibu saya nelfon. Di rumah kayaknya ada masalah. Lah terus ini gimana? Kita mau ngelanjutin investigasi buat nyari istri mas sama anak mas gimana? Nggak tahu, Mas. Saya pusing nih. Nanti aja saya kabarin lagi deh. Ih gimana? Kita anterin mas pulang sekarang. Nggak usah. Saya balik ke sana ojek sendiri aja ya. Terima kasih, Mbak. Terima kasih. Kok malah pergi sih? Tahu deh. Kamu merasa aneh gak sih sama Mas Aldo? Aneh banget. Cuman kakaknya juga kok gitu ya? Ya apalagi tadi kakaknya bilang kan 2 hari nggak nyariin, baru sekarang dia nyariin kan? Yang paling aneh tuh kakaknya bilang kalau dia tuh nggak dewasa. Itu juga sih. Sebenarnya ini masalahnya poinnya tuh dari mana sih? Mas Aldonya atau istrinya? Iya nggak sih? Kalau menurut gue sih pribadi Mas Aldonya deh yang bermasalah. Terus tadi siapa lagi yang telepon? Kalau misalnya ibunya nih, kalau misalnya ibu yang telepon, kenapa nggak di sini aja angkat? Ya kan? Biasanya juga kalau ada yang telepon angkat di sini. Ya udahlah, kita mending nunggu kabar dari Mas Aldo aja ya. Udah malam malam. juga, kita balik ke kantor aja. Ya udah, Yaudah yuk semua yuk, Tim. balik kantor. Balik kantor. Itu mobilnya yang Aldo kemarin pakai kan? Yang mana? Yang mana? Mas ingat platnya yang itu beneran? Enggak bener. Mas yakin itu? Yakin. Yaudah nih, coba dikejar aja deh. Siap. Di follow. Apaan sih kalian ini? Loh, Kok Mas Aldo? Gara-gara kalian jadi saya ketinggalan kan jejak mobil istri saya? Ya maksudnya Mas Aldo beberapa hari ini nggak ada kabar sama kita. Kita cari ke rumah Mas Aldo juga nggak ada. Maksudnya nggak ada kejelasan nih kita investigasinya gimana. Kalau kayak gini kan saya pusing. Saya kan cari istri saya. kan kita juga bantuin Mas Aldo. Iya di sini kan niatnya cuma bantuin Mas Aldo buat nyari istri Mas kan. Udah. Tanpa bantuan kalian pun saya bisa cari istri saya sendiri. Oke? Loh kok? Kan Mas Aldo yang minta. Kok ngeri banget sih? Mario, serius ini Mbak Syifa minta kita jemput. Beneran serius. Jadi Mbak Syifa tuh ngubungin kantor untuk minta nomor kita. Dan tadi dia nelpon kita kan. Katanya Mbak Syifa udah nungguin kita di dekat rumahnya. Ada apa ya? Padahal kan selama ini kita yang nyariin dia dan dianya yang nggak mau ketemu. Sekarang tiba-tiba dia minta dijemput. Makanya ini aneh banget ini. Ya tapi semoga aja sih ini kabar baik ya.
maksudnya kemungkinan semoga aja mereka udah rujuk sama istrinya sama suaminya, udah rujuk lagi maksud gue. Iya sih, benar-benar. Semoga aja sebenarnya ini ada kabar baik dari mereka. Cuman tetap penasaran, tumben banget kan dia yang biasanya dia anti banget loh ketemu kita. Sekarang dia yang justru menghubungin kantor untuk kita jemput, iya kan? Iya sih. Alhamdulillah ya, Mbak, akhirnya kita bisa ketemu. Iya secara langsung, soalnya kan kita selama ini yang nyariin Mbak. Tapi Iya. kok tiba-tiba Mbaknya malah yang nelpon kita langsung gitu. Iya, ini ada apa ya, Mbak? Terus kita ikutin aja mobil itu. Mbak, kalau boleh tahu ini kita mau kemana ya? Nanti kalian juga tahu. Kita lihat aja nanti. Stop. Ya, kita di mana? Mbak, kita ngapain di sini? Ngapain di sini? Mbak nyari apa sih? Benar dugaan saya, udah nggak salah lagi. Loh, itu bukannya ada tuh keluar tuh? Mbak. Sabar dulu, Mbak. Aduh, Mbak, hati-hati. Mbak. Mbak. Aduh, udah, yuk. Mbak, Yuk. Mbak tunggu dulu, Mbak. Mbak, aduh, Mbak. Sabar, Mbak, hati-hati, Mbak. Astagfirullah. Terbukti ya semuanya ya. Terbukti semuanya. Selama ini kamu permalukan aku di depan yang lain. Kamu permalukan aku di depan yang lain. Sekarang terbukti yang salah itu siapa? Yang salah kamu, Mas. Kamu jahat. Aku sampai sabar, Mas. Sabar. Kamu tuduh aku yang enggak di depan yang lain. Depan mereka kamu permalukan aku. Itu dugaan aku bener, Mas. Yang salah itu kamu. Aku benci sama kamu, Mas. Berkali-kali aku sama perempuan lain selalu aku maafkan terus. Kamu gak mikirin anak, ah? Aku tuh sayang sama kamu dan anak kita, Mas. Apa kamu gak mikir ke situ? Apa ini aku mencoba mempertahankan rumah tangga kita. Aku nutupin semuanya. Kamu jahat. Syifa. Aku udah gak mau lihat muka kamu lagi. Aku benci. Ya Mbak, soalnya kita juga nggak tahu kalau ternyata Akhirnya kayak gini, ternyata. bakal kayak begini. Astagfirullah. Aku bukan mikir anak. Tahu kan, Mbak? Kemarin kenapa saya nggak mau, Mbak? Saya selalu menghindar dari Mbak dan Mbak. Ini alasannya, Mbak. Maafin kita, Mbak. Kita nggak tahu kalau ternyata tuh kayak gini. Aduh, astagfirullahaladzim. Mbak yang sabar ya. Mbak, kita minta maaf ya Mbak ya. Selama ini kita pikir Mbaknya yang bermasalah.
Tapi ternyata malah suami Mbak yang sebenarnya bermasalah. Kita minta maaf ya Mbak ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala sayyidina Rasulillah amma ba'd. Saudaraku, di dalam surat yang ketujuh, surat Al-A'raf ayat 179, Allah Subhanahu wa taala memberikan berita kepada kita tentang siapa saja penduduk neraka. Dan di dalam ayat disebutkan a'udzubillahi minasyaitonir rajim, bismillahirrahmanirrahim. Walaqad dzara'na li jahannama katsiran minal jinni wal ins lahum qulubun la yafqahuna biha lahum a'yunun la yubsiruna biha wa lahum adhanun la yasma'una biha ulaika kal an'am bal hum adall wa ulaika humul ghafilun. Shadaqallahul azim. Jadi di dalam ayat ini Allah Subhanahu wa ta'ala memberitakan bahwa manusia dan jin akan menjadi penghuni neraka apabila mereka tidak menggunakan hati nurani. Karena di sini disebut mereka lahum qulubun la yafqahuna biha. Mereka Allah berikan hati tapi kemudian tidak digunakan untuk mencerna, atau mungkin sebelum seorang melakukan sesuatu hatinya menimbang-nimbang apakah ini pantas, apakah ini layak, ataukah ini tidak, ini halal, ini haram. Sebab kalau seorang menggunakan hati bersihnya, insya Allah seseorang akan sampai kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Kita ingat dalam satu kisah saat seseorang di masa jahiliyah masuk ke kota Mekah. Kemudian ada orang-orang musyrikin Mekah mengatakan, awas kamu jangan sampai berjumpa dengan seorang yang bernama Muhammad, karena kamu bisa keluar dari keyakinanmu, kamu bisa bercerai dengan istrimu, kamu bisa berpisah dengan anak-anakmu. Kemudian laki-laki ini kemudian menyumbat telinganya dengan kapas, dan saat di sekitar Ka'bah dia melihat seorang laki-laki yang beribadah dengan cara yang sangat baik. Dan saat dihampiri, didekati, ternyata seseorang yang kemudian diketahui bernama Nabi Muhammad adalah seorang dengan akhlak yang mulia, dengan perkataan yang paling bagus, dengan tata cara beribadah yang paling baik. Akhirnya saat dia kemudian menggunakan hati nuraninya, kemudian dapat memilih, ini adalah al-haq, ini adalah kebaikan, ini adalah sosok manusia yang patut untuk diikut. Itulah keajaiban hati. Hati adalah laksana lentera yang mengarahkan seseorang ke jalan yang lurus. Apabila kita menggunakan hati nurani kita, hati dengan fitrah yang bersih, insya Allah kita akan selamat di dalam mengarungi kehidupan dunia sampai kepada akhirat yang baik. Mudah-mudahan hati kita pun selalu dibersihkan dengan berzikir, dengan mengenal Allah, dengan beribadah, dengan taubat dan istighfar, sehingga hati kita bisa menerima cahaya Allah Subhanahu wa ta'ala untuk terus berbuat kebaikan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.